Halo, selamat bertemu kembali teman-teman semua. Salam sukses selalu. Semoga teman-teman semua dalam keadaan yang baik-baik saja. Oke teman-teman, kali ini saya masih tetap membahas tentang listrik teman-teman. Jadi kalau kita berbicara soal listrik, semua orang itu pasti merasa takut. Karena arus listrik itu kalau tersentuh, maka teman-teman atau kita semua itu bisa kesetrum. Untuk itu pada video saya kali ini saya ingin berbagi kepada teman-teman tips-tips atau langkah-langkah yang teman harus lakukan sebelum teman-teman membuat sesuatu kerja yang berhubung kaitnya dengan listrik teman-teman. Karena seperti yang kita ketahui semua bahwa kalau kita berbicara soal listrik ini sangat berbahaya teman-teman. Kalau kita kena kesetrum itu bisa mengakibatkan maut. Tapi saya mau katakan di sini teman-teman, semua hal yang kita lakukan itu, pekerjaan apa yang kita lakukan itu, semuanya itu ada prosedurnya. Ada cara-caranya, ada langkah-langkahnya. Dan ketika teman-teman melakukan sebuah pekerjaan tidak melalui prosedur, maka resikonya akan berakibat fatal. Begitu juga dengan listrik teman-teman. Listrik ini, kenapa semua orang mengatakan bahwa arus listrik ini bahaya? Karena ketika teman-teman melakukan sebuah pekerjaan yang menyangkut atau berhubung kaitnya dengan listrik dan teman-teman tidak mengikuti prosedur yang benar, itu teman-teman bisa mengalami kecelakaan. Untuk itu di kesempatan kali ini saya ingin berbagi sedikit bagaimana langkah-langkah keselamatan yang kita harus ambil sehingga kita bisa selamat dari sengatan listrik teman-teman. Oke, jadi mungkin saya mau bahas secara detailnya tentang arus listrik ini. Saya ini tidak bersekolah atau tidak mengambil ilmu pendidikan yang jurusan yang listrik. Cuma saya ini berbicara sesuai pengalaman saya yang saya dapat dan sesuai apa yang saya alami. Dan di video saya kali ini saya ingin berbagi teman-teman supaya ketika di rumah teman-teman atau teman-teman di mana ketika teman-teman mengerjakan suatu pekerjaan itu yang berhubungan dengan listrik, itu teman-teman bisa mengatasinya dalam keadaan yang selamat dan tidak menyebabkan sesuatu akibat yang membuat teman-teman itu menjadi suatu kecelakaan. Minta maaf teman-teman, bahasa saya ini agak kurang baik karena tidak terlalu susun, karena ya maklum saja saya selalu katakan di video saya bahwa saya ini pemula dan saya mengatakan di sini semuanya itu apa adanya sesuai kemampuan saya. Dan saya perlu tegaskan di sini bahwa ini adalah konten saya. Dan konten ini teman-teman saya tidak pernah membuat konten yang untuk menipu atau membohongi orang-orang tertentu. Tapi ini konten video yang saya buat supaya teman-teman semua bisa memahami
tentang kelistrikan. Setidak-tidaknya kita tidak bisa mengoperasikan listrik atau memperbaiki listrik, tapi keselamatan itu semua orang itu harus wajib tahu. Jadi keselamatan soal listrik itu bukan hanya juru listrik saja, tapi teman-teman sebagai orang awam juga di rumah teman-teman juga ada menggunakan listrik, dan langkah-langkah ini, prosedur ini yang harus Anda terapkan di rumah sehingga Anda itu tidak tersengat oleh arus listrik. Oke teman-teman, jadi di sini saya sebelum menjelaskan secara lebih detail lagi sesuai dengan kemampuan saya di sini saya sudah menyediakan terminal seperti ini teman-teman. Terminal ini yang saya sudah pakai kali lalu untuk konten saya, dan saya akan mencobanya menggunakan OBNTest, dan ini menyala teman-teman, berarti ada api. Ini netral, oke. Yang kedua, saya menggunakan adaptor ini untuk membuktikan bahwa listrik ini ada. Ini teman-teman, lihat, kita lihat sama-sama, oke. Menyala teman-teman, videonya di zoom sedikit, oke, sudah, oke. Jadi alatnya seperti ini. Ini kita biarkan supaya nanti dalam prakteknya nanti itu teman-teman bisa melihat bahwa oh listrik itu masih hidup. Jangan sampai ada yang berpikiran bahwa ketika dia melakukan atraksi melakukan praktek tersebut dia suruh orang cabut listrik. Jadi yang sampai ada persepsi seperti itu teman-teman. Dan ini saya mengujinya juga dengan avometer teman-teman. Saya permisi, saya taruh di depan dulu dan kita akan mencobanya. Oke, arusnya 233,2. Oke, sudah teman-teman. Oke, berarti arus arah. Dan sini tetap menyala teman-teman. Oke. Jadi begini teman-teman. Sebelum saya melanjutkan ke penjelasan saya tentang bagaimana kenapa kita terstrum listrik, saya melakukan uji coba dulu, dan sebelum saya katakan itu saya melakukan pembuktian supaya apa yang saya omong di video ini teman-teman tidak berprasangka bahwa saya itu hanya omong akal-akal saja. Oke teman-teman, kita langsung saja. Jadi ini kabelnya yang saya pakai semalam untuk membuat dispenser, ini kabelnya. Dan ini saya cokkan ke arus listrik teman-teman. Oke. Dan kita tes teman-teman. Ini ada arus putih. Putih ada arus, hitam tidak ada arus. Putih coba lihat. Coba di zoom sedikit. Ada arus kah tidak? Oke, menyala. Oke. Baik teman-teman, jadi sekarang kita praktekkan dulu, lalu saya nanti belakangnya saya jelaskan. Atau sekalian saya praktek, saya akan jelaskan. Oke teman-teman, jadi videonya usahakan di-shooting di sini supaya di sini teman-teman masih tetap melihat bahwa listrik ini masih menyala. Oke, saya berdiri. Oke teman-teman, di sini saya harus jelaskan bahwa orang yang takut listrik dan takut kena strom karena orang itu tidak tahu prosedur atau cara mengoperasikannya, dan keselamatan itu banyak orang yang tidak tahu. Kenapa saya mau jelaskan seperti ini teman-teman? Karena kalau soal keselamatan ini, kalau semua orang tidak tahu langkah-langkahnya, maka semua kerja itu akan beresiko. Jadi listrik ini sudah sampai di mana-mana teman-teman, di rumah-rumah teman-teman, di mana-mana semua listrik itu sudah masuk. Dan kita hari-hari tinggal itu dengan listrik. Jadi di sini saya mau sampaikan bahwa sebelum kita membuat sesuatu, kita harus tahu bagaimana prosedurnya dan kita harus mentaati aturan atau prosedur itu teman-teman. Jadi di sini ada listrik teman-teman, di sini, oke. Dan oke teman-teman, jadi di sini listrik, oke. Nah, oke teman-teman. Jadi di sini saya mau katakan bahwa saya akan pegang listrik ini teman-teman. Jadi ini lihat teman-teman, kamera bisa ambil semua ini bisa.
Bisa semua toh? Bisa. Oke, semua. Dan di sini teman-teman perhatikan listriknya masih hidup. Oke. Supaya saya mau buat pembuktian bahwa video saya ini saya tidak tipu-tipu. Tolong matikan notifikasinya dulu, kasih senyap. Notifikasi HP-nya itu kasih senyap dulu. Oke teman-teman, jadi minta maaf videonya terjeda karena terganggu dengan notifikasi telepon. Jadi di sini teman-teman, ini arus listriknya sementara menyala dan ini saya sudah colokan di saklar ini teman-teman, di terminal ini. Oke, begini supaya lebih jelas. Saya colokan di sini teman-teman. Oke. Dan mungkin teman-teman bilang, itu dia cok di tempat yang kosong, tidak ada arus. Jadi kita akan tes dengan oven tes ini. Oke, hitam menyala, tolong di zoom, hitam menyala, oke, sudah, dan putih tidak menyala, oke. Jadi sekarang ini coba videonya dekat sedikit, oke, bisa. Saya akan memegang arus listrik yang ada api ini teman-teman. Ke belakang lagi kamera. Dan saya perlu tegaskan di sini, saya membuat video ini bukan saya untuk mengada-ngada atau menipu orang. Usahakan supaya dapat semua ini. Oke teman-teman, agak terganggu sendiri, maaf karena tukang kameranya ini masih pemula, jadi mengerti saja. Jadi saya akan memegang arus listrik ini teman-teman. Ini, jadi arus listriknya di sini teman-teman, warna hitam ini menyala, oke. Dan saya akan memegangnya. Ini teman-teman. Teman-teman lihat seperti ini. Teman-teman lihat seperti ini. Sudah? Oke, mengerti? Di sini ada arus listrik, saya pegang teman-teman. Lalu mengapa saya tidak strong? Itu yang teman-teman harus pikir. Kita yang tersengat arus listrik, itu kita tersengat biasanya di apinya. Seperti ini, teman-teman. Tapi saya mau bagikan di sini, saya bukan buat sulap teman-teman. Atau saya bukan membuat atraksi, atau bukan saya orang kebal. Tapi saya berani pegang arus listrik ini karena saya tahu prosedurnya. Atau caranya. Dan teman-teman kalau tidak mau strong, teman-teman simak baik-baik supaya teman-teman bisa mengikuti cara saya. Supaya ketika teman-teman di rumah atau di mana yang teman-teman berhubungan dengan listrik, teman-teman tidak akan strong, teman-teman akan selamat. Jadi ini teman-teman, saya pegang. Oke, ini. Coba kameranya di zoom sedikit. Sudah? Kita tes dulu ovennya, mungkin teman-teman tidak percaya. Oke, menyala, lihat. Oke, menyala. Oke. Dan saya akan pegangnya. Oke. Atau kita balikan supaya apinya ke putih. Oke. Hitam tidak menyala, putih menyala. Putih supaya besar. Jadi di sini saya akan pegang arus listrik ini. Dan saya tidak menyarankan teman-teman kalau teman-teman tidak berani dan teman-teman belum paham tentang prosedur yang benar, saya sarankan supaya teman-teman jangan melakukan. Tapi setidaknya yang video saya sharingkan ini supaya teman-teman bisa menjaga keselamatan di rumah. Supaya teman-teman tidak strong. Seperti ini saya pegang. Ini ada arus listrik. Ini saya pegang. Oke, saya pegang. Putihnya saya pegang teman-teman. Saya tidak strong. Oke, jangan di zoom. Di sini saya mau jelaskan begini teman-teman. Saya pegang dan sementara jelaskan. Saya mau jelaskan kenapa saya tidak strong. Dan saya jelaskan ini teman-teman perhatikan baik-baik. Supaya teman-teman bisa melakukannya di rumah. Dan ketika teman-teman coba memperbaiki listrik yang bersangkutan dengan kulkas, mesin cuci, atau lampu, apa di rumah, teman-teman buat prosedur seperti yang saya buat ini dan teman-teman tidak akan strong. Oke? Jadi kenapa saya tidak strong teman-teman? Ketika kita strong, yang pertama, tangan kita ini atau badan kita ini tersentuh dengan antara kabel netral atau kabel putih, api. Jadi ketika
ketika kedua tangan kita ini, satu kita pegang putih dan satu badan kita yang lain kena netral, itu kita akan strong. Itu strongnya kuat sekali itu teman-teman. Bahkan bisa menyebabkan maut. Nah, lalu yang kedua, ketika tangan kita ini tersentuh arus listrik api, lihat shooting baik-baik supaya bisa lihat dengan lampu yang di bawah, supaya teman-teman bisa tahu bahwa di bawah itu ada arus, berarti di sini juga ada arus. Jadi ketika badan kita tersentuh dengan arus listrik api, kemudian badan kita yang lain tersentuh dengan bumi, jadi umpama saja kaki atau badan, intinya semua badan teman-teman. Badan kita kalau tersentuh dengan bumi, yang berhubungan dengan bumi, itu kita akan strong. Kita akan kena renjatan listrik. Jadi prosedurnya bagaimana? Ketika teman-teman memperbaiki arus listrik, teman-teman harus pastikan bahwa di kaki teman-teman atau di badan teman-teman itu harus netral dari bumi. Jadi contoh seperti kaki, kita harus pakai sendal. Dan sendalnya harus sendal plastik. Karena kita tahu bahwa plastik tidak mengalirkan listrik. Yang kedua, sendal tidak boleh basah. Karena seperti yang kita tahu bahwa air mengalirkan listrik. Jadi sendal harus kering teman-teman. Kemudian badan kita yang lain ini tidak boleh bersentuh dengan benda-benda yang berhubungan dengan bumi teman-teman. Itu kita tidak akan strong. Jadi di sini saya mau katakan teman-teman, ketika teman-teman di rumah kalau mau melakukan sebuah perbaikan listrik, teman-teman harus perhatikan prosedur ini. Teman-teman harus memakai sendal, atau kalau teman-teman masih ragu harus pakai sepatu. Dan sepatunya harus karet atau plastik atau benda, atau teman-teman berdiri di atas kayu kah, tapi kayu harus kering, atau papan kah, papan harus kering, atau di atas kain kah, dan kain itu harus kering, sehingga tubuh kita itu tidak bersentuh dengan tanah. Jadi kenapa kita strong? Itu satu, tadi seperti saya bilang tuh, tangan kita sebelah ini yang memegang live-nya, dan tangan kita tersentuh dengan netral, itu kita strong. Yang kedua, ketika tangan kita memegang salah satu kabel ini, dan badan kita yang lain ini ada tersentuh dengan bumi, maka kita akan kena strong. Jadi begitu teman-teman. Jadi sebenarnya, kalau teman-teman melakukan prosedur ini dengan baik dan benar, ketika teman-teman mengoperasikan mesin cuci kah, atau kulkas kah, atau menghidupkan lampu kah, atau ya pokoknya berbuat sesuatu yang berhubungan dengan listrik, teman-teman harus perhatikan. Yang pertama harus pakai sendal yang bagus, tidak boleh basah, supaya kita punya kaki ini tidak bisa bersentuhan dengan tanah seperti ini teman-teman. Nah, kalau begini lalu saya contohkan seperti ini, kalau kaki kita kosong begini dan bersentuhan dengan tanah, lalu kita pegang ini, kita akan strong. Nah, jadi dia punya aturannya itu begitu teman-teman. Jadi seperti saya katakan tadi bahwa sesuatu pekerjaan kalau kita lakukan tidak melalui prosedur yang benar, maka dia akan mengakibatkan teman-teman bisa kena renjatan listrik. Jadi ini teman-teman, sekali lagi saya coba. Oke, ada api, dan sekarang saya pegang tidak ada api karena kaki saya semua di atas. Oke teman-teman, jadi mungkin ini saja sedikit pengalaman saya yang saya bagi. Saya minta maaf karena kata-katanya tidak tersusun begitu rapi, karena maklum saya ini pemula. Dan saya selalu tegaskan di sini bahwa saya buat ini bukan menyuruh teman-teman untuk mempraktekannya di rumah. Tapi kalau teman-teman mau coba, harus lakukan prosedur seperti yang saya buat. Kaki sedikit, badan sedikit juga tidak boleh kena tanah. Itu teman-teman yakin, itu teman-teman tidak akan strong seperti ini. Atau ini, atau ini. Saya tidak strong. Karena saya punya badan semua selamat dari terpisah dari bumi, dia tidak bersentuhan dengan bumi. Oke teman-teman, jadi sekian saja tutorial dari saya.
Bagaimana teman-teman melihat video saya ini, saya tidak menunjukkan bahwa saya itu orang jago, dan saya itu tidak kebal, saya itu bukan orang kebal, saya bukan pesulap. Saya melakukan ini untuk pembuktian bahwa apa yang saya katakan itu benar. Untuk membuktikan supaya teman-teman itu bisa percaya bahwa oh, saya omong itu benar, saya tidak tipu-tipu. Dan di sini saya selalu katakan bahwa cara saya ini, saya tidak mengatakan bahwa saya yang paling hebat. Saya menghormati semua teman-teman yang lain, mungkin mempunyai ilmu yang berbeda dengan saya menghormati semuanya. Semua ilmu itu kita semua dapat itu melalui cara yang berbeda-beda. Dan kita punya pengalaman kerja juga dengan cara yang berbeda-beda. Jadi saya pegang listrik ini artinya bukan saya mengajarkan teman-teman atau saya menunjuk teman-teman bahwa saya hebat pegang listrik. Tidak. Tapi saya menunjukkan kepada teman-teman bahwa keselamatan untuk kita mengatasi sebuah listrik itu harus mempunyai langkah-langkah seperti ini supaya teman-teman tidak strong. Oke teman-teman, mungkin ini saja sekian info dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf, dan sekiranya teman-teman merasa bahwa video saya ini terbantu dan untuk orang lain yang bisa membutuhkan, jangan lupa ikuti channel saya Expert Electrical Pendingin. Jangan lupa subscribe, komen, like, dan share supaya teman-teman yang lain yang tidak menonton video saya bisa melihat ini, dan setidaknya kita berbagi hal-hal yang positif dan bisa menyelamatkan nyawa manusia. Jadi sekian saja, salam sehat selalu, selamat berpisah, salam sukses selalu, salam hebat luar biasa. Terima kasih teman-teman.